Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan dengan NIM 200209501046 dari kelas PTIKE. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Nah, langsung saja materi pertama, yaitu ruang lingkup elektronika. Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat dan bahan. Kemudian sejarah perkembangan elektronika. Pada tahun 1947, transistor ditemukan oleh tim insinyur dari Bell Laboratories. Fungsi transistor seperti tabung hampa udara, tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil, lebih ringan, konsumsi daya lebih kecil, dan lebih kuat dan lebih murah untuk diproduksi dengan adanya kombinasi penghubung metalnya dan bahan semikonduktor. Konsep sirkuit terintegrasi diusulkan pada tahun 1952 oleh Geoffrey W. Damar, seorang ahli elektronika berkebangsaan Inggris, dengan Royal Radar Establishment-nya pada tahun 1961. Sirkuit terintegrasi menjadi produksi massal oleh sejumlah perusahaan, dan desain peralatan berubah secara cepat dan dalam beberapa arah penggunaan yang berbeda untuk mengadaptasi perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna perangkat elektronik. Kemudian ada bidang-bidang elektronika, yaitu bidang instrumentasi dan kontrol, bidang telekomunikasi, bidang elektronika konsumer, dan bidang elektronika kuantum. Kemudian komponen, rangkaian, dan sistem elektronika. Sistem elektronika adalah kesatuan yang tersusun dari komponen dan rangkaian elektronika untuk tujuan, sehingga dapat dikatakan bahwa komponen adalah unsur-unsur membentuk rangkaian, sedangkan rangkaian adalah unsur pembentuk sistem. Maka sistem itu sendiri adalah kesatuan antara komponen dan rangkaian. Pengalihan tenaga dalam bidang komunikasi atau komputasi atau instrumentasi dan kendali. Kemudian ada juga komponen elektronika, ada dua, yaitu komponen aktif atau memperkuat sinyal. Di dalamnya ada dioda, transistor, IC atau integrated circuit, dan terakhir saklar. Kemudian ada komponen pasif, artinya tidak memperkuat sinyal. Di dalamnya itu ada resistor, kapasitor, dan induktor. Kemudian ada juga sistem elektronika. Elektronika ini terbagi dua, yaitu elektronika analog dan elektronika digital. Elektronika analog ini dalamnya rangkaian elektronik yang bersifat kontinu, sedangkan elektronika digital ini dipresentasikan dengan satu dari dua macam kondisi, yaitu high active true dan kosong low active false. Kemudian di materi kedua, yaitu dasar-dasar elektronika. Di dalamnya ada elektron dan proton. Elektronik sebuah istilah yang diambil dari kata elektron. Elektron merupakan satu dari tiga materi yang menyusun struktur atom, yakni inti atom, nukleus, proton dan neutron, dan elektron. Proton bermuatan listrik positif dan elektron bermuatan negatif. Jika sebuah benda kekurangan elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan positif. Akan tetapi, jika sebuah benda berlebihan elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan negatif. Sedangkan jika jumlah muatan negatif atau muatan positifnya sama, maka benda tersebut netral. Kemudian arus listrik dan muatan listrik. Kata arus berarti aliran atau gerakan. Arus listrik mirip atau dapat dianalogikan sebagai aliran air. Kemudian arus listrik. Yang pertama itu arus listrik mengalir melalui rangkaian kabel listrik. 2. Baterai menghasilkan tekanan listrik. Listrik disebut gaya gerak listrik atau tegangan listrik, yang memaksa muatan listrik yang bergerak mengitari suatu rangkaian listrik. Yang ketiga, arus listrik yang mengalir mampu melakukan usaha untuk memutarkan motor listrik. Dan yang keempat, listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kemudian muatan listrik. Arus listrik akan mengalir pada saat suatu rangkaian membentuk loop tertutup dan ada beban listrik. Misalnya, lampu atau pemanas yang tertutup dengan sumber listriknya. Rangkaian tertutup berarti rangkaian yang seluruh bagiannya, beban, penghantar saklar, terhubung dengan sumber listrik. Kemudian tegangan listrik. Bila sepotong kabel penghantar dihubungkan di antara kedua benda yang berbeda muatan, menyebabkan terjadinya perpindahan muatan di antara benda-benda tersebut,
Peralihan energi itu akan berlangsung terus selama terdapat perbedaan potensial. Kemudian ada hukum Ohm. Pada tahun 1827, Georg Simon Ohm atau ahli fisika Jerman yang hidup antara tahun 1787 sampai 1854 melakukan percobaan untuk menentukan hubungan antara kuat arus pertama dan tegangan, hingga menemukan pernyataan bahwa arus listrik yang mengalir pada hambatan resistor sebanding dengan tegangan yang diberikan pada hambatan tersebut dalam kondisi suhu ruang dijaga konstan. Nah, selesai materi dasar-dasar elektronika, materi ketiga yaitu sistem elektronika analog dan digital. Analog dan digital. Analog adalah sistem pengolahan sinyal yang datanya diolah secara kontinu atau bertahap. Digital adalah pengolahan sinyal yang datanya diolah secara listrik, yaitu nilainya berubah secara ekstrim atau naik atau turun secara drastis. Elektronika analog. Elektronika analog ialah bidang elektronika yang membahas sinyal listrik yang bekerja pada rangkaian elektronik bersifat kontinu, sedangkan komponen yang digunakan umumnya disebut komponen diskrit. Kemudian yaitu sinyal analog. Sinyal analog merupakan suatu besaran digunakan dalam proses pengiriman sinyal berbentuk gelombang. Kemudian ada juga data analog. Data analog adalah data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Kemudian transmisi analog. Transmisi analog merupakan proses pemindahan sinyal analog tanpa mengurangi kontennya sama sekali. Transmisi analog ini dibagi dua, yaitu analog to analog transmission, yang kedua digital to analog transmission. Kemudian selain transmisi analog ada juga transmisi digital. Transmisi digital merupakan proses pemindahan sinyal digital. Sinyal digital mengandung data-data dalam bentuk biner. Transmisi digital ini juga dibagi dua, yaitu digital to digital transmission dan yang kedua analog to digital transmission. Kemudian data analog dan digital. Di data analog itu dirancang untuk suara, tidak efisien untuk data, banyak terdapat noise, kecepatan relatif rendah, overhead tinggi. Analog bisa dikonversi ke digital. Sedangkan data digital itu dirancang untuk data dan suara, kecepatan tinggi, overhead rendah. Digital bisa dikonversi ke analog, lebih mudah pemrosesannya, mendukung perkembangan teknologi. Nah, materi keempat yaitu klasifikasi komponen elektronika analog. Komponen elektronika terdapat komponen pasif yang merupakan jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Di komponen pasif ini terdapat tiga, yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Resistor atau disebut dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Salah satu fungsinya yaitu sebagai pembatas arus listrik. Dan yang kedua itu kapasitor. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitansinya adalah farad. Salah satu fungsinya yaitu sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik. Dan yang ketiga itu induktor. Induktor adalah komponen elektronika pasif dan berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Salah satu fungsi induktor adalah sebagai filter dalam rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi. Kemudian selain komponen pasif ada komponen elektronika. Komponen elektronika aktif adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Di dalamnya ada dioda, transistor, integrated circuit, dan saklar. Yang pertama itu dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk mengantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Yang kedua transistor. Transistor adalah komponen elektronika aktif yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai penguat, pengendali, penyiaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga integrated circuit atau IC. IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya. Kemudian yang terakhir itu saklar. Saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Kemudian materi kelima yaitu rangkaian penguat atau elektronika analog digital. Apa itu rangkaian penguat? Nah, rangkaian penguat adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk menguatkan sinyal masukan. Rangkaian
penguat biasanya dibangun dari sebuah transistor hingga beberapa transistor. Prinsip penguat yaitu penguat paling sederhana terdiri dari satu buah transistor. Ada 3 kemungkinan pemasangan transistor sebagai penguat, yaitu emitter bersama, kolektor bersama, dan basis bersama. Berdasarkan konfigurasi pertahanan, rangkaian penguat menggunakan transistor dibedakan menjadi 3, yaitu rangkaian penguat common base, penguat common kolektor, penguat common emitter. Di penguat common base ini adalah penguat yang kaki basis transistor digroundkan, lalu input dimasukkan ke emitter dan output diambil pada kaki kolektor. Salah satu karakter pada penguat common base adalah isolasi input dan output tinggi sehingga feedback lebih kecil. Kemudian penguat common emitter. Penguat common emitter adalah penguat yang kaki emitter transistor digroundkan lalu dimasukkan ke basis dan output diambil pada kaki kolektor, serta mempunyai karakter sebagai penguat tegangan. Pada rangkaian ini emitter digroundkan atau ditanahkan, input adalah basis dan output adalah kolektor. Kemudian yang ketiga, penguat common kolektor. Penguat common kolektor adalah penguat di mana kaki kolektor transistor digroundkan atau ditanahkan, lalu diinput dimasukkan ke basis dan output diambil pada kaki emitter, dan penguat ini berkarakteristik sebagai penguat arus. Rangkaian ini hampir sama dengan common emitter, tetapi outputnya diambil dari emitter. Input dihubungkan ke basis dan output dihubungkan ke emitter. Nah, materi ke-6 yaitu rangkaian komparator. Rangkaian komparator adalah rangkaian yang digunakan untuk membandingkan suatu besaran masukan dengan besaran masukan lain dan menghasilkan suatu keadaan tertentu pada keluarannya. Dari gambar ini kita lihat bahwa sebuah rangkaian komparator pada op-amp akan membandingkan tegangan yang masuk pada suatu aliran input dengan tegangan referensi. Tegangan output berupa tegangan high atau low sesuai dengan perbandingan Vin dan Frev. Frev dihubungkan ke plus V supply. Kemudian R1 dan R2 digunakan sebagai pembagi tegangan, sehingga nilai tegangan yang direferensikan pada masukan plus op-amp adalah sebesar Frev. Frev sama dengan R1 per R1 tambah R2 kali V supply. Nah, materi terakhir itu rangkaian penyeara gelombang atau rectifier. Rangkaian penyeara adalah merupakan rangkaian yang berfungsi untuk merubah arus bolak-balik atau alternating current menjadi arus searah direct current. Rangkaian penyeara terbagi atas rangkaian penyeara setengah gelombang dan rangkaian penyeara gelombang penuh. Rangkaian penyeara setengah gelombang merupakan rangkaian penyeara sederhana yang hanya dibangun menggunakan satu diode saja. Sedangkan salah satu prinsip kerja dari rangkaian penyeara setengah gelombang yaitu pada saat setengah gelombang pertama atau puncak melewati diode yang bernilai positif menyebabkan diode dalam keadaan forward bias, sehingga arus dari setengah gelombang pertama ini bisa melewati diode. Kemudian rangkaian penyeara gelombang penuh ini terbagi atas 2 lagi, yaitu rangkaian penyeara gelombang penuh dengan diode bridge dan rangkaian penyeara gelombang penuh dengan counter stop. Rangkaian penyeara gelombang penuh dengan diode bridge. Rangkaian diode jembatan adalah rangkaian penyeara gelombang penuh yang paling populer dan paling banyak digunakan dalam rangkaian elektronika. Prinsip kerja dari rangkaian diode jembatan ini adalah ketika arus setengah gelombang pertama terminal source bagian atas bernilai positif, sehingga arus akan mengalir ke beban R load akan melalui D2 forward bias, dan dari R load akan dikendalikan ke AC source melalui D3. Sedangkan rangkaian penyeara gelombang penuh dengan counter tap. Rangkaian penyeara gelombang penuh yang menggunakan counter tap design digunakan pada sumber arus bolak-balik atau AC yang memiliki counter tap. Contohnya pada transformator CT. Pada rangkaian penyeara gelombang penuh counter tap design hanya menggunakan 2 diode sebagai penyearanya. Nah, itu materi terakhir. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.